Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi adik-adik. Perkenalkan, saya Firlia Aulia Arsi. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa kalian dengar, yaitu organisasi OSIS. Nah, di sini saya sudah bersama rekan saya bernama Kak Nabila Alifa Nurata. Oke, Kak Nabila. Sebelum itu, kalian harus menyapa kakak saya ini dulu. Sama-sama. Halo kakak, apa kabar? Hai Firly, baik. Aduh, gimana nih kabarnya Fir? Alhamdulillah baik. Oh ya kak, di sini saya menanyakan mengenai OSIS. Nah, menurut Kak Alifa, OSIS itu organisasi seperti apa sih? Kalau menurut pendapat pribadi ya, OSIS itu seperti wadah yang dimana kita itu bisa menumpangkan semua kreativitas kita. Jadi kalau kita kreativitas dalam bidang ini, kayak bidang olahraga, kita bisa nih menumpangkan di situ. Terus berbagai macam kreativitas dan berbagai macam hal-hal yang bisa buat kita berkembang ke depannya, itu tuh bisa ditampung di OSIS. Walah, jadi OSIS itu sebagai wadah penampung bagi siswa yang ingin mengembangkan minat dan bakat mereka ya kak? Ya, wadah yang berjalan gitu. Oke, siap. Nah, OSIS di SMK Negeri 2 Probolinggo sendiri ini namanya apa ya kak? OSIS Fusion. Walah, OSIS Fusion. Iya. Ini namanya udah milenial sekali ya. Iya kan, oh iya dong harus milenial ya Iya kali dong. gitu loh gak milenial. Nah, untuk jumlah OSIS sendiri, jumlah OSIS tahun ini ada berapa kak? Kalau kurang lebihnya sekitar 17 dan 30 totalnya 40 lah kurang lebih. Waduh, banyak ya kak? Ya banyak, amin. Amin. Oh iya kak, cara masuk OSIS ini bagaimana? Nah ini kita langsung ke poinnya ya. Kan hari pertama MLS itu pasti kalian sudah menerima sebuah link, yang dimana kalau linknya itu dibuka itu kayak diding gitu loh. Sebagai misteri ya? Iya kayak misteri gitu loh. Itu tuh tentang pamflet kayak jadilah salah satu dari kami. Kenapa kalian harus jadi salah satu dari kami? Nah jawabannya itu kalian bisa dapetin sendiri, nggak akan saya jabarkan. Kalau dijabarkan ya nggak asik gitu loh kak, misteri. Jadi silahkan cari sendiri jawabannya. Siap kak, jadi mereka kayak berlomba-lomba menjawab apa sih, kenapa kita harus menjadi salah satu dari OSIS di SMK Negeri 2 Probolinggo ini. Seperti itu. Oh ya kak, di sini saya mendengar kabar burung dari teman-teman juga. Katanya di sini kan ada 3 ketua. Ya. Nah ini terbagi kok banyak sekali gitu, ketuanya ada 3. Ini bagaimana nih kak? Ini kita memang sudah dari tahun ke tahun itu ketua tuh sudah ada 3. Kenapa ada 3? Karena menyesuaikan situasi kondisi. Ada ketua umum, ini yang memegang seluruh kendali, lalu ketua 1 dan ketua 2. Untuk ketua 2 itu biasanya dari kelas 10 Fir, teman kamu sendiri Anta. Benar sekali. Untuk ketua 2 itu rekan saya Salogya, dan untuk ketumnya sendiri rekan saya juga Daus. Nah kenapa ada 3 untuk ketua? Yang pertama nih kan mereka akan tetap bekerja sama, tetap tidak menghindari miskomunikasi lah utamanya. Benar. Nah untuk ketua 2 ini, aduh mohon maaf saya sampai gugup ini. Ini saking excited sekali. Iya kayak wah gitu loh. Untuk ketua 2 sendiri nih dari kelas 10, kenapa ada ketua kedua? Karena kan SMK ini ada masa magang. Iya benar. Nah jadi OSIS itu tetap berjalan walaupun anggota separuhnya itu magang. Nah karena itulah diadakannya ketua 2. Walah, jadi bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah untuk ketua 1 sendiri tugasnya juga mengordinir yang kelas 11, tetap mengordinir yang kelas 10 juga. Sedangkan ketum ya tugasnya mengordinir dua-duanya. Pundaknya tuh kayak lebih berat gitu. Jadi tanggung jawabnya juga lebih double, besar, kan? iya. Oh ya, untuk OSIS sendiri dalam contohnya podcast. Nah, di sini OSIS juga terlibat atau enggak kak dalam acara podcast ini? Terlibat. Saya juga OSIS, beberapa rekan juga OSIS gitu. Saya juga OSIS. Nah, jadi kegiatan kita tuh ya alhamdulillah terlibat. Jadi hampir di setiap kegiatan sekolah OSIS itu terlibat kak ya? Ya hampir. Oh ya, untuk acara OSIS sendiri atau event-event OSIS sendiri yang paling besar atau mungkin yang paling menguras tenaga itu acara apa kak? Sekedar flashback ya. Kalau kita bicara soal event yang paling besar tuh ya event Disnatalis. Kenapa eventnya besar? Karena itu tuh menangkap sejatim gitu loh, kayak
wih lombanya sejatim, hadiahnya jutaan, sponsor di mana-mana, terus supporter keren gitu kan ya. Kalau ngomongin event yang paling besar menurut saya itu sejatim itu, Disnatalis, SMK Dakap. Kalau sekarang pandemi. Iya, gak bisa. Nah, depending dulu itu eventnya. Semoga saja tahun depan pandeminya berkurang dan kita bisa melaksanakan Disnatalis tahun selanjutnya. Nah, untuk di daring sendiri atau sekarang kan masa pandemi, ini acara OSIS apa saja? Untuk yang telah terlaksana itu seperti lomba saat Kartini, Kartinian, terus ada acara OSIS ini ada beberapa banyak, lomba foto, lomba TikTok, kita juga merambat ke berbagai bidang. Okay. Ini kan sebentar lagi Idul Adha, sekitar hamin seminggu, 2 minggu, 3 minggu mungkin. Nah itu kita juga mempersiapkan untuk acara itu. Setelah Idul Adha masih ada Agustusan lagi. Benar sekali. Nah wah banyak gitu ya. Oh ya, untuk Agustusan sendiri acaranya itu seperti apa apabila tidak ada daring atau tidak ada pandemi nih Kak? Dulu kalau tidak ada kemarin. pandemi. Kalau nggak ada pandemi itu kalau sekitar saya saat kelas 10 itu kan karena saya masih awam juga ya. Untuk acaranya itu namanya siap STM ISO Agustusan pisan. Waduh, dari namanya tuh udah beda gitu ya. Jadi di situ tuh ada lomba kayak tari tambang, balap karung, kayak yang seru-seruan yang bener-bener lomba energik gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Iya, juga ada kondisi seperti ini. Akan tetapi kita tidak kehabisan ide dan akal. Oh tentu tidak. Agar event kita ini tetap berjalan meskipun saat pandemi. Saksikan aja, tunggu aja gitu. Terus sekedar promosi ya. Ayo follow IG OSIS Fusion. Jadi biar kalian tuh up to date. Sekarang gitu buka IG-nya masing-masing. Silakan ketik username OSIS_Fusion. Di situ info-infonya tuh up to date. Jadi silahkan. Jangan lupa di follow. IG-nya SMK Negeri 2 juga jangan lupa di follow. TVA juga jangan lupa di follow. Nah, oke Kak. Jadi begini. Untuk masuk OSIS sendiri susah gak sih Kak? kalau dari saya pribadi itu susah karena yang pertama kali dikumpulkan itu niat. Apalagi di suatu kalau saya jadi adik kelas ya, di suatu situasi pandemi kayak gini ini kan udah daring kayak ngapain sih ke sekolah? Tahu gitu tiduran gitu loh. Benar-benar. Tapi ngapain juga harus kumpul. Nah, tapi kalau kita menghabiskan waktu untuk kayak gitu ya, kita tuh nggak dapat apa-apa. Iya benar. Kayak kalau ditanya ini, contoh kita punya gak usah jauh-jauh deh keponakan. Mbak, sekolah nggak sekarang? Sekolah. Oh ngapain aja? Masa kita ini cuma menjawab enggak sih, cuma daring, kan nggak keren gitu loh. Iya benar-benar. Benar sekali. Jadi kalau jawab tuh bisa keren. Mbak nyiapin acara ini, acara itu banyak. Wah, gini Kak, sedikit cerita. Saya kan juga tergabung dalam organisasi OSIS. Ya. Saya juga tergabung dalam organisasi lainnya. Nah, pasti itu akan tabrakan kan? Iya. Nah, cara menyikapinya tuh bagaimana Kak? Sekedar curhat. Kalau saya pribadi kalau saat ada beberapa agenda yang bertabrakan, porsi prioritas saya tuh berubah. Kalau bagi saya sendiri prioritas itu kayak nggak harus stuck di situ. Contoh kayak bulan ini Agustusan, berarti prioritas saya tuh harus OSIS. Sedangkan saya kan juga tergabung di 2 organisasi. Contoh di akhir tahun tuh biasanya ada lomba, berarti prioritas saya sementara organisasi itu sendiri. Jadi kayak ya kalian harus siap kerja ekstra utamanya itu. Jadi udah bismillah, sabar. Siap batin, ya, siap mental, siap tubuh juga agar tetap fit ya Mbak ya. Benar sekali. Oh ya, kalau misalnya mereka kembali ke pembahasan sebelumnya, pasti adik-adik kelas ini bertanya, ngapain sih ikut OSIS? Tadi juga dibilangnya gak dapat apa-apa atau apa gini. Nah, bagaimana cara menjelaskan kepada adik-adik kelas sekarang? Enaknya jadi OSIS itu bagaimana seperti itu? Enaknya jadi OSIS tuh kayak kalian tuh tahu ada kotak ya. Tapi kotaknya itu kalian kayak mager. Nah, tapi waktu kalian buka, kotaknya itu kayak berubah. Nah, kalau nggak paham, intinya saya jabarkan seperti ini. Ikut OSIS tuh kalau dijabarkan secara benar-benar 30 menit tuh nggak cukup. Benar. Ikut OSIS tuh pertama kali yang kalian dapetin ya. Ini saya nggak akan nyebutin kata-kata disiplin karena saya sendiri kalau dalam urusan kedisiplinan tuh masih sangat kurang sekali. Jadi yang bisa saya dapetin itu bagaimana cara memilah waktu. Dimana saya harus tetap bekerja tapi keadaan saya harus tetap fit gitu. Terus gimana saya harus
tetap berpikir secara kritis kayak harus gitu. Jadi pemikiran kalian tuh harus di luar kotak gitu loh. Kalau menurut peribahasa tuh jangan seperti katak di dalam tempurung. Nah benar. Buka aja, kalian tuh menemuin banyak hal gitu loh. Banyak hal di luar sana yang bahkan kalian sendiri tuh gak nyangka loh, ternyata ada hal sebesar ini, seindah ini yang menanti kita, seperti itu. Selain itu rata-rata guru-guru juga mengenal anak OSIS ya Kak ya? Ya rata-rata juga, kenapa? Karena yang pertama nggak munafik juga kan, kita pasti dispen, jadi guru-guru tuh pasti hafal lah sama kita. Terus yang kedua kan kita melibatkan kegiatan yang secara tidak langsung tuh guru tuh pasti turun. Kayak lomba kesenian, kita pasti membutuhkan guru-guru dari kesenian, kayak seperti itu. Oh ya, kalau kita sudah tergabung ke dalam organisasi OSIS nih, nah kalau misalnya saya seumpamanya tiba-tiba mengundurkan diri sebagai anggota OSIS, nah ini konsekuensinya bagaimana nih Kak? Konsekuensi kadang tuh setiap tahun, setiap periode itu berbeda-beda. Ada yang kamu harus berhadapan langsung dengan kesiswaan, ada yang kamu tidak bisa menghadapi atau mengikuti organisasi sama sekali. Jadi saya benar-benar tidak bisa bilang karena itu merupakan rahasia. Enak aja, kalau pengen tahu ya gabung, tapi nggak usah keluar. Buat apa gitu loh? Rugi. Setengah-setengah itu rugi ya. Kayak kalian udah terjun nih, udah setengah basah. Kalau kalian nggak berenang, kalian akan kedinginan, Dek. Coba kalian kalau berenang, kedinginannya tuh langsung otomatis gitu loh. Wadem, kayak gitu. Kayak sekarang nih dingin. Baik, kalau pasti dalam sebuah organisasi punya slogan, ya. Bener gak Kak? Nah slogannya OSIS Fusion ini apa? Slogannya OSIS Fusion sendiri itu ada di bio, kalau nggak salah. Slogannya OSIS itu satu, bersatu, menyatu. Slogannya aja seperti itu, satu, bersatu, menyatu. Kalian sudah berpikir, sudah bisa punya mindset sendiri mengenai apa sih arti dari slogan kita, seperti itu. Jadi kayak sudah sudah bersatu, menyatu lagi. Tuh. Jadi sepertinya kita ini satu tubuh. Nah, bener Kak ya? Satu tubuh, satu otak, satu pikiran. Nah, satu hati. Jadi kita kerjanya enak, juga bisa beriringan satu sama lain, seperti itu. Terus juga ini ya, yang akan kalian hadapi setelah kalian memasuki OSIS, lalu kalian keluar OSIS, yang benar-benar dirasakan tuh begini. Setiap orang tuh memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada yang kayak patennya ini, ada yang patennya itu. Jadi saat kalian masuk ke organisasi manapun, kalian tuh bakalan bertemu sama pendapatnya mereka kayak oh berarti beda lagi. Nah, di situ kita tuh nggak bisa maksain pendapatnya kita. Jadi kita tuh harus benar-benar pendapatnya dia tuh berbeda, pendapatnya dia berbeda. Jadi aku sebagai anggota atau aku sebagai teman, rekan, ya harus benar-benar pendapat kita berbeda. Cari tahu aja solusinya yang gimana. Di dunia kerja pun pasti seperti itu. Karena kan sekarang saya kelas 11, saya magang. Okay. Hal pertama kali yang saya magang tuh sekedar cerita saat jadwal piket. Kalau jadwal piket, jadwal kan kalau di OSIS dikerjakan full sekretaris. Benar sekali. Saat saya benar-benar turun di lapangan kerja, itu masih eker-ekeran. Jadi kayak udahlah aku yang ngerjain. Loh, aku bisa biar aku aja. Jadi di situ benar-benar karakter pemikiran kalian tuh bakalan dibentuk, ditempa gitu loh. Jadi sungguh banyak ya manfaat ikut OSIS itu sendiri. Oke Kak Alifa, sudah tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Ternyata waktu kita sudah habis. Terima kasih atas waktu dan pemaparan mengenai OSIS sendiri itu seperti apa, tugasnya itu bagaimana saja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Firly dan beberapa teman-teman rekan-rekan guru-guru atas kesempatan yang telah diberikan. Nah ya adik-adik, untuk resum jangan lupa dikumpulkan di Siswo pukul 3 paling akhir. Ingat ya, pukul 3 itu akhir. Jangan sampai kalian lupa atau bahkan tidak mengumpulkannya di Siswo. Dan sampai berjumpa di MPLS hari ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.